ini tidak ada yang seperti aku harus cek mandiri, nggak ada aturan-aturan seperti itu. Jadi kayak misalnya nih kemarin nih produk saya regulasi seperti itu. Dokter, saya bertanya, regulasi yang mana menyatakan tidak ada seperti itu? memang tidak ada. Coba tunjukkan sama aku regulasi mana, aturannya yang mana? Regulasi tentang konsumen Indonesia, Undang-Undang Oh Konsumen. itu beda kakak, regulasi BPOM dengan konsumen itu berbeda. Jadi kalau regulasi BPOM itu berarti peraturan BPOM bukan peraturan konsumen. Jadi kita harus paham juga. Kita jangan bias kemana-mana. Saya paham. Jadi mereka itu mereview itu menggunakan regulasi dari Undang-Undang Konsumen. Beda kakak. Coba kakak bacain yang dimana regulasi konsumen. Pasiarisasi semua influencer tidak boleh dong mereview berarti apapun. Kan yang ada. Kan sudah ada itu. Mana? Kan sudah ada aturan dari BPOM. Kan seorang dokter Andreas, kan seorang DRS yang mereview over claim apa semua itu kan seorang dokter juga. Jadi ya yang membuktikan itu memang benar kata dokter Andreas, memang BPOM. Tapi sampai sekarang belum dikeluarkan ya. Pertanyaanku, ini kan pertanyaan, ada apa dengan BPOM lama sekali umumkan itu? Ya karena tidak ada overclaim, Mbak. Gimana dia bisa mengumumkan? Ya, sekarang pertanyaannya tidak ada overclaim menurut dokter. Ya. Bukan menurut saya, menurut BPOM. Di mana BPOM aja menyatakan? Kan dokter si dokter RG bilang bahwa yang overclaim itu udah ditarik. Sudah ditarik. Ya, sebentar. Bentar nih. Tidak ada. Bentar, Mak. Aku bantu simpulkan pertanyaannya adalah kenapa Dokter Reza mau kasih uang ke siapapun dengan berapapun kalau dia nggak punya kesalahan. Produk ini tidak ada masalah apa-apa. Jadi dari semua produk kan beberapa yang bermasalah dan itu kan dirilis juga tuh oleh BPOM. Maksudnya pertanyaan mereka itu sebenarnya. Dan tapi kita lanjut lagi ke kasusnya gitu loh. Jangan ngebahas detail ini karena itu bukan kapasitas kita secara teknis. Nah, sebentar ya, Kak Ayu ya. Aku kemarin kan dengan Dokter Janet di sini ya kan? Bener ya? Dengan Dokter Janet ya. Nah, saya mau tanya, Dokter Janet berstatement bahwasanya RG juga konsultasi ke Anda, Dokter Andreas, dan kemudian ke Dokter Janet. Bahwasanya ini bagaimana terkait ini, laporkan. Itu yang Dokter Andreas sampaikan. Benar ya dok ya? Laporkan ke polisi. Sebelum dia memberikan uang nih ceritanya di bulan September. Dia sampaikan itu di sini, Dokter Janet bilang. Nah, berarti dia sudah konsultasi ke banyak dokter nih, bahwasanya banyak bilang bahwasanya laporkan. Tapi tiba-tiba dia konsultasinya ke Dokter Oki. Nah, kemudian begini ya, yang agak mengherankan, Anda teman dekatnya dia, ya. Dokter Janet juga ternyata tidak kenal sama dia, benar ya? Waktu itu ya, Kak Ayu ya. Siapa? Dokter Janet ternyata awalnya tidak kenal sama dia, tapi dalam kasus ini ikut dan dia dia tuh siapa? Sebutkan namanya. Itu siapa maksudnya? Dokter Janet, ingat gak? Nggak kenal sama siapa? Tidak kenal sama RG awalnya. Saya masih ingat tuh statementnya di sini. Nah, terus setelah tapi itu, dia ada dalam grup kan ada dokter. Iya. Dokter Janet itu teman Dokter Widya, temanku. Dokter Janet ini teman Dokter Widya, teman dokter. Ya, lanjut. Ya, dia ada di dalam grup seluruh dokter estetika kalau nggak salah waktu itu. Nah, di dalam itu saya melihat bahwasanya semua dokter menyatakan laporkan ke hukum tentang Nikita Mirzani, tapi kenapa kau harus mengikuti saran dari Dokter Oki untuk menyumpel mulut Nikita Mirzani? Dan kalau memang produk kamu, kalau memang BPOM menyatakan tidak ada overclaim atau bagaimanapun, karena memang saya nggak tahu juga BPOM ini regulasi sampai di mana tentang overclaim. Nah, terus setahu saya juga overclaim itu sudah dijawab. Kalau memang itu ada, itu adalah penipuan. Oke. Nah, pertanyaanku kembali, di mana ceritanya ya seorang yang merasa produknya sudah benar dan tidak overclaim itu mencari orang untuk bungkam mulutnya? Pertanyaannya gini dok, pertanyaan yang muncul nih ya, aku mewakili bahwa kok mau bayar kalau nggak ada masalah, itu yang mesti dokter jelaskan aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Nah, nggak apa-apa.
Oke, Nah, jadi kalau sebenarnya bisa jawab, kalau nggak bisa dipaksa juga. Ngapain? gini, gini, Ya, Dok. gini. Aha. Kita di sini kan sifatnya diskusi. Iya, betul. Nah, Setuju. kalau diterima boleh, kalau enggak juga kan enggak apa-apa, kan seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang tadi Kak Ayu sampaikan ke aku, sebenarnya ini kan udah bolak-balik dijelaskan, mungkin dari Viti, dari semua itu udah menjelaskan. Jadi begini, dari awal bulan 9 tentang mereview itu Dokter Reza sama sekali tidak memperdulikan akan hal itu karena dia merasa produknya baik-baik saja dan aman-aman saja, dan tidak ada memang dari BPOM sendiri itu mengatakan itu overclaim, jadi dia biasa dan santai saja. Nah, tapi untuk kemudian yang diserang itu adalah fisiknya, sehingga dia menghubungin Dokter Oki seperti itu. Itu nggak boleh diiniin, nggak boleh dibatasin Dokter Rezanya, kan gitu. Kalau dari mulai bulan 9, bulan 10 yang dibahas tentang produk, dia nggak peduli, dia tetap biasa saja. Karena dia kan acuan dia adalah regulasi BPOM. Nah, di bulan 11 itu dia bully fisiknya, sehingga dia menghubungin Dokter Oki karena Dokter Oki adalah salah satu teman baiknya Nikita dan dia brand ambasadornya Benings Klinik. Nah, kalau di aku kan tentang produknya. Makanya aku bilang ikutin regulasi, kalau memang itu produknya kamu sudah mengikuti regulasi, minta pertanggungjawaban dari BPOM. Oke. Kenapa kok produkmu dibilang overclaim? Kesimpulannya ini berarti masalah bully doang gitu. Iya. Oke, berarti bukan masalah skincare, masalah keuangan dan sebagainya. Tidak. Artinya permintaan uang itu fungsinya buat apa, Dok? Fungsinya buat Nah. apa uang kalau hanya bully doang? Nah, itu yang disarankan oleh Dokter Oki. Nah, tahu sendiri kan nih kita seperti apa. Ya, Ya, tutup terus? aja, bungkam aja mulutnya dengan uang. Nah, Dokter Oki tidak ada menyuruh bungkam dengan uang ya, tolong. Sumpel iya mulutnya, sumpel ya, tidak sorry, uang ya. koreksi Nah, ya. nah, kamu aja sudah salah di situ loh. Saya mengikuti. Kan aku udah bilang koreksi. Enggak, terkadang untuk menekankan sesuatu ketika sudah Ya kan, sesuatu dikoreksi. makanya ini kan ada, makanya gitu gini dong. loh. Mohon maaf. Ini ada Lanjut, diskusi. lanjut. Penjelasan. Aku mau Enggak, sebentar ini kan Mbak ya. diskusi. Yang di Ketika bawah aku juga salah, sebentar ya. kamu Skip luruskan, dulu, ya Dok. silakan. Skip. Yang di Bukan bawah juga berarti kamu mengejar Sebentar, kesalahan saya, dokter. nggak seperti itu sifat diskusi, kakak. Udah. Nah, kalau misalnya aku berkata salah, ada kata-kata yang tidak sesuai, kamu luruskan, ya boleh. Kan Kakak, saya bilang ini dokter, sifatnya diskusi. Karena dokter itu sudah menyatakan itu 3 kali di dalam penekanan seseorang menyampaikan karena disampaikan. sebentar ya. Yang di bawah juga Ya, jangan itu sok kan- tahu ya. Ya itu Aku kan sebenarnya itu- tujuan dokter bentar, Dok. itu- Di sini bentar, dokter wait. menyatakan informasi. Maksud saya begini, kalau kamu tahu aku salah di dalam perkataan dan kalimat, ya kalau kamu benarin, ya udah, bukan berarti kamu tiba-tiba kayak ngejat saya, ya kamu salah, ya kan kamu benerin, ya udah aku terima, aku bilang koreksi. Kan Permasalahan- seperti itu. Bentar dokter. Ya, Bentar dulu. Ya maksudnya ini kan Ayo dulu, diskusinya nanti dewasa dulu. aja. gitu. Udah, skip. Udah, nggak usah. Nah, kita lanjut. Dulu. Kita lanjut. Nah, Yang di bawah yang- juga, bentar dulu Mak Yang Putih di Mas bawah ya. ini loh. Yang di bawah, dia dengar dulu Vi. Yang di bawah nggak usah ngatur ke Ayu ya. Aku tahu apa yang gue lakukan. Tapi kalau misalnya dokter tadi masalah skincare nggak usah lagi. Sebenarnya aku lebih kepingin dari Nikita Geng ini kan si pihak pelapor ini adalah tim abu-abu dan yang dilaporkan Nikita. Maksud saya mereka ingin membuktikan bahwa seluruh rangkaian dari pelaporan itu dan fakta-fakta itu memang sengaja dan itu dilakukan oleh satu kelompok. Nah, mereka ingin membuktikan itu sebenarnya. Maksud saya Iya, fokus itu aja aja. penyajian data yang mereka ambil kayak percakapan sampai detik ini, Dok. Itu sebenarnya. Tapi kalau dokter memang tidak mengetahui, nggak usah dijawab gitu loh. Iya. Nggak perlu. Yang dokter ketahui aja kan di sini. Dan mungkin kita juga nggak, kalau aku pribadi ya nggak judge kesana kesini. Yang di bawah kau jangan sok ngatur kok ya, nggak usah, santai aja. Yang Bukan di bawah acara pun ini juga- kita bawa, yang politik kelas atas kita bawa, nggak usah ini, nggak usah Apa terlalu tuh? sok-sok gimana. Aku bukannya kadang-kadang kalau dokter Andrea atau siapapun masuk room itu memang aku nggak mau karena kapasitasku bukan di situ.
itu. Saya tidak ada hubungan dengan kasus ini, kecuali aku masuk menjadi anggota geng di antara kalian berdua. Nikita geng sama tim Babur, aku boleh masuk ya kan? Karena aku di sini tidak ada hubungan apa-apa, ya kan? Jadi aku hanya menyajikan fakta aja. Dan kau nggak usah sibuk di bawah, sosok ngatur, ya. Itu biasakan seperti itu. Kalau panas nggak usah masuk kemana-mana. Aku lihat Ratu Boti dengan dokter ini bagus, walaupun mereka kadang selek-selek dikit, namanya Batak dia kan. Panas-panas sedikit turun naik lagi ya kan. Ini fine kalau menurut aku. Cuman itu tadi dok, yang mau ku angkat ini adalah itu Ratu Boti. Lebih ke arah sana aja gitu loh. Ya, saya yang ini sebenarnya kita ke kasus hukum yang ingin dibuktikan adalah apakah benar ini pengkondisian kasus. Nah kalau pengkondisian kasus kan ya kita artinya kan orang-orang hukum ini yang mesti dihajar gitu loh. Benar nggak? Betul. Karena ini urusan perempuan. Perempuan ini kalau punya kasus, ributnya minta ampun. Nah, that's right. Itu kan. Itu ya. Makanya Kak Ayu, gini, kalau misalnya Mak Boti bertanya tentang regulasi skincare, dokter ini memang faktnya di bidang ini dia akan menjelaskan lebih detail. Tapi menurut aku kalau hanya fokus ke sana, kalian nggak dapat apa-apa. Sebenarnya kalian menguji fakta yang disajikan oleh DRG, tim DRG ini dan tim Nikita ini kan, itu. Fakta ini yang mesti kita apa? Walaupun kita nggak masuk ke area hukum, tapi kan influencer kayak teman-teman yang misalnya mereka yang tiba-tiba itu pertanyaanku menjurus ke sana terus chat misalnya si ibu ketua itu dengan si siapa gitu ya kan? Itu yang mau aku bahas sebenarnya. Nah kalian ke sana supaya gini, kalian bisa mendapatkan nilai dari fakta hukum itu, bukan skincare-nya. Karena kalau tadi dibilang dokter Andreas, skincare nggak ada masalah buat DRG. Iya, skincare nggak ada masalah. Di waktu dia kesaksian juga gitu. Aku sih udah ikhlas aja ya dengan Niki 4M, itu rezekinya dia. Karena kan dia dikenal juga. Mungkin kalau nggak karena Nikita nggak akan ini juga orang yang masuk ke area kasus Nikita ini pasti bisa dikenal dan itu fakta. Nggak bisa dipungkiri ya kan. Nah, yang muncul di Nikita Geng ini adalah ini kasus dipaksakan. Makanya Kak Ayu tanya beberapa pertanyaan dengan dokter, apa yang dokter ketahui karena mereka berpikiran punya asumsi seperti ini gitu loh. Dan Ratu Boti menyampaikan beberapa fakta. Iya, kamu ini mengkondisikan karena kan kalau dari setiap kasus yang akan dilaporkan kepada kepolisian itu kalau dia mau mencapai P21 tetap ada hal-hal yang harus dipenuhi. Bisa saja itu dikondisikan. Kalau dia tidak memenuhi persyarat, mana mungkin P21 itu kan yang mau kita bahas sebenarnya. Nah, makanya di sini juga aku mau bilang, dokter kan bilang ini masalah pribadi, ya kan. Tapi berkaca dari BAP dakwaan, ya, dan dari percakapan antara Mail dan dokter DRG sendiri ini adalah masalah produk. Kalau dokter bilang ini masalah masalahnya ini adalah masalah ini. Tapi ketika ditanya oleh PH Nikita, tanggal 15 setelah pemberian uang 2 miliar, ya, apa yang terjadi? Nikita Mirjani ada speak up? Tidak ada speak up terkait produk saya, sudah aman. Tapi ada dokter Samira yang mereview moisturizer saya dan meminta saya 2 juta Sing dollar. Nah, jadi rangkaian ini yang kita baca, kita lihat dan kita pahamin. Kalau dokter bilang terakhir ini masalah pembulian secara pribadi, saya sudah sampaikan tadi ke dokter. Berarti pembulian nih ya? Arti kan pembulian. Pembulian, ya ini pembulian. Nah, kalau memang ini pembulian karena ini kan dokter bilang kan pribadi, pembulian dong jatuhnya. Ya. Berarti bukan PPPU, itu sih yang dipertanyakan. Ya. Ini yang dipertanyakan loh. Aku hanya mempertanyakan. Kalau memang pembulian, berarti uang 4 miliar tadi tidak usah dipermasalahkan. Iya, karena itu tidak menyangkut lagi. Ya, kalau memang pembulian atau diejek abu-abu ini uang 4 miliar tadi tidak akan terikut. Tidak akan terikut, berarti nggak ada TPPU dong, ya. Ada semuanya. Tidak ada semuanya, berarti cuma ada 27B ayat 2, pencemaran nama baik melalui ITE. Elektronik. Nah, berarti ini harus kita potong nih partnya. Makanya dengerin dulu. Dan dokter ini bukan hakim loh, maksudnya bukan gantian. Bukan jaksa Sebentar juga, Mbak Wi, sebentar.
belum selesai, dikit lagi. Nah, Ya. ketika kita menyatakan Sampai itu, lupa dan gue. ternyata sudah ada Viti kembali. Iya, iya. Viti kembali bahwasanya dia mengaku kalau abu-abu itu bisa diciptakan dari skincare-nya. Dan dia memang begeng, kurus. Terus kemudian kalau masalah itu lagi, temannya berkata, semangat abu-abuku. Kenapa dia tidak tuntut kalau itu memang merusak kredibilitas dia? Kenapa? Ini ada apa? Question mark-nya itu tak besar sekali. Ada apa? Artinya gini Pak Dokter Andreas, kita nih masyarakat Indonesia ya, terserah orang bilang bukan masyarakat, aku sendirilah, kepastian hukumnya nih kapan gitu loh. Iya, itu pertanyaanmu juga nggak cocok dengan Dokter Andreas. Kepada Enggak, kan tanya ke Jansen bukan, nggak begitu, enggak. Aku nggak nanya ke Dokter Kalau ini Andreas. nggak bisa. Aku pasti Aku kan nggak nggak nanya. bisa karena dia enggak. Bukan, Bu Itu Ayu. pertanyaan kecuali dirimu nanya fakta, Dok. Yang maksudku gini, kalau Bu iya Ayu, saya. aku nggak nanya ke dokter, astaga. Aku nggak nanya ke dokter, jangan panas dulu, tak kita panas semua nih. Gini, Yang panas siapa? Aku cuma meluruskan aja yang karena masyarakat Indonesia pertanyakan, bukan nanya ke dokter gitu. Ini kan kita berempat nih, bukan nanya ke dokter.